Kita melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan yang lalu sudah dibahas, Nabi Musa menolong salah satu kaumnya, Bani Israel. Kemudian di saat itu salah satu kaumnya, Bani Israel, sedang bertengkar dengan seorang Fir'auniyun, yaitu seorang berbangsa Mesir, yang pada waktu itu strata sosialnya adalah orang Mesir sebagai bangsawan, sedangkan Bani Israel sebagai golongan budak. Tidak sengaja Nabi Musa membunuh, bahasa kasarnya tidak sengaja beliau membunuh satu orang Mesir tersebut ketika bertengkar dengan salah seorang Bani Israel. Nah, kemudian Allah Ta'ala menginformasikan kelanjutan dari kisah tersebut di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas ayat 18 disebutkan atau difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Musa tidak sengaja membunuh salah seorang daripada bangsa Mesir, fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqabu. Di pagi hari Nabi Musa bangun dari tidurnya, atau di waktu pagi Nabi Musa bangun dalam keadaan khaifah di kota tersebut, yang dimaksudkan di Mesir. Yataraqqabu, beliau sedang menunggu apa konsekuensi dan akibat dari perbuatan tersebut. Nah, jadi di sini ada pernyataan keadaan Nabi Musa khaifah, takut. Padahal kan di ayat yang lain dengan jelas Allah nyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, bagi mereka tidak ada rasa takut dan bagi mereka tidak ada kesedihan. Tapi di ayat ini Allah ceritakan Nabi Musa bangun di pagi hari, atau keadaannya di pagi hari setelah terjadinya peristiwa di mana beliau tidak sengaja membunuh salah seorang Mesir. Beliau dalam keadaan khaifah, dalam keadaan takut. Bagaimana kita menjelaskan? Di satu ayat jelas Allah nyatakan para wali-wali saja tidak punya rasa takut, apalagi para nabi, para rasul. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqayli dan dihasankan oleh Al-Ghumari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khafa Allah al-'abd, akhafa Allah minhu kulla syai'in." Apabila seorang hamba takut kepada Allah, maka Allah akan membuat seluruh atau segala sesuatu takut kepadanya. Wa idza lam yakhaf al-'abd Allah Ta'ala, akhafahu Allah min kulli syai'. Kalau hamba tersebut tidak punya rasa takut kepada Allah, tapi yang ditakuti selain daripada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu itu menjadi momok yang menakutkan bagi dirinya. Maknanya dia akan takut kepada segala sesuatu. Lantas bagaimana kita bisa menjelaskan? Di ayat yang lain dengan tegas Allah nyatakan para wali Allah tidak ada rasa takut, tapi di beberapa ayat Allah sifati para nabi dengan keadaan khaifah, dengan keadaan takut. Nah, ini menarik untuk kita bahas daripada tafsiran-tafsiran ayat tersebut. Kata takut
diambil dari kata khafa yakhafu khaufan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 124 kali disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ulama membagi rasa takut itu terbagi 3. Al-khawfu thalathatu anwa'. Rasa takut ada 3 macam. Ada yang pertama disebut dengan khawfun tabi'iyun, yaitu rasa takut yang alami. Rasa takut alami, tabi'i. Artinya seseorang selama disebut sebagai manusia khususnya pasti punya rasa takut. Semuanya, walaupun orang yang paling pemberani, takut disakiti, takut kena bahaya. Nah, tapi ada terjemahan yang lebih indah. Terjemahan yang lebih indah kalau kita baca mungkin di terjemahan kementerian atau terjemahan dari para ulama-ulama Indonesia yang pakar di dalam Al-Quran, khususnya yang Kementerian Agama itu, yang cetakan lama dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu, yang cetakan lama, ketika mensifati rasa takut para nabi di dalam Al-Quran, mereka tidak terjemahkan dengan kata takut, tapi terjemahkan dengan kata khawatir. Bukan diterjemahkan rasa takut. Nah, khawatirnya manusia itu adalah manusiawi, adalah sesuatu yang alami. Demikian juga para nabi, mereka golongan manusia yang juga punya rasa khawatir, bukan rasa takut kepada hal-hal yang menjurus kepada takut menyatakan kebenaran, takut ya di mana ketika diperintahkan oleh Allah mereka mau melakukan itu takut, bukan. Tapi di sini Nabi Musa masuk kepada takut yang disebut khaufun tabi'iyun, khawatir. Karena di saat itu Nabi Musa sedang menjadi targetnya Fir'aun untuk dibunuh. Sebagai manusia ada lintasan itu. Tapi bedanya orang yang berani dengan orang yang penakut, ketika takut alamiah ini terlintas, dia menetap di hati, menetap, sehingga muncul sifat yang namanya penakut, muncul sifat yang namanya pengecut. Nah, itu para nabi hasya wa khalla. Para nabi mustahil memiliki sifat itu. Hanya ada lintasan sesaat, dan itu manusiawi. Ya, manusiawi. Contoh sederhana, kita ketika berada di ruang semacam masjid ini atau di rumah kita, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Tidak ada satupun manusia yang tidak terlintas rasa takut. Kalau tidak takut sama sekali, ini ada kelainan jiwa. Ada rasa takut, tapi kan tarafnya berbeda satu dengan lainnya. Ada yang takutnya sekali, takutnya berlebihan. Ada yang pertengahan, ada yang dia di bawah, ya. Tapi semuanya pasti punya lintasan khawatir. Nah, itu manusiawi. Para nabi juga demikian. Cuma bedanya lintasan itu hanya sesaat, setelah itu hilang. Tapi kalau menetap terus menerus di dalam jiwa, maka dia disebut dengan penakut atau pengecut. Nah, jadi para nabi ketika Allah ceritakan mereka dalam keadaan takut, di sini kita harus pahami takutnya itu bukan karena takut pengecut, bukan karena takut penakut, tidak. Tapi lintasan sesaat khawatir itu muncul di dalam jiwa. Jadi ayat tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa mereka para nabi punya khaifan, punya rasa khawatir. Tidak bertentangan dengan firman ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu para kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut bagi mereka. Itu tidak bertentangan dengan kisah-kisah para nabi
yang Allah sifati keadaan mereka khaifah, dalam keadaan takut. Saya harap mungkin bisa dimengerti gitu ya. Karena nanti bahaya juga kalau ya itu Nabi Musa saja penakut tuh, khaifah. Oh, ini bahasa bisa merusak keimanannya. Ya, karena merusak kehormatan para nabi. Semua para nabi itu pemberani, gak ada yang penakut. Semua para nabi pemberani. Yang mereka takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Jenis takut yang kedua disebut dengan khauful ibadah. Takut ibadah. Maknanya takut yang nilainya nilai ibadah. Apa itu? Takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah nanti membuahkan hasil takut maksiat, takut melanggar aturan Allah, takut akan azabnya Allah, takut akan neraka dan seterusnya dan seterusnya. Itu takut semacam ini ibadah, dapat pahala. Ketika mau maksiat dia takut. Takut apa? Takut melakukan dosa. Waktu saat itu dia takut melakukan dosa, atau takut ketika melakukan dosa khawatir nanti tercatat sebagai pendosa masuk ke dalam neraka. Takut kepada neraka, takut kepada sanksi dari Allah, takut terhadap azabnya Allah. Takutnya itu ibadah, dapat pahala. Jadi ibadah itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi larangan ditinggalkan juga ibadah. Larangan ditinggalkan juga ibadah. Tidur yang tadinya sesuatu yang mubah, tidur, naumun, tapi dia bisa bernilai ibadah. Ketika datang misalnya tamu tukang gosip. Tamu ini kalau datang cerita orang terus dari awal sampai akhir, itu kan dosa, menggunjing. Nah, pada saat itu dia lihat, walah ini tamu ini dari jendela kelihatan. Kalau datang saya jadi kepancing juga. Saya tidak kuat kalau mereka ngobrol, akhirnya ikut-ikutan. Jadi dosa, jadi menggunjing. Daripada berbohong, memang sudah ngantuk, saya tidur aja dah. Tidur. Nanti bilang ke orang rumah, kalau ada yang cari bilang saya lagi tidur. Datang ini tamu. Ada fulan, oh lagi tidur, lagi istirahat. Ya sudah, akhirnya orang itu pergi. Tidurnya itu hitung pahala. Kenapa? Dia memilih tidur karena takut melakukan dosa. Itu. Tapi kan kita gak gosip, hanya dengar. Ya gara-gara kamu dengar dia gosip. Kalau gak ada yang dengar, gak mungkin dia cerita. Masa dia cerita sendiri? Makanya Imam Ghazali mengatakan, innal mustami'a syarikun fil ma'siyah atau fil ghibah. Yang dengar itu ikut serta di dalam dosa, menggunjing ketika ada yang menggosip. Dia ikut andil juga di dalam melakukan dosa menggunjing. Itu contoh daripada tidur itu ibadah. Kayaknya memang ada riwayat walaupun lemah, naumu shaim ibadah, ya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Nah, ini tergantung. Kalau tidurnya dari jam 5 subuh bangun jam 7 malam, maka ini tidak ibadah. Tidur itu ada tarafnya. Imam Ghazali bilang tidur paling banyak 6 jam atau 8 jam. Ya kalau lebih daripada itu dihitung nanti hidupnya itu lebih banyak tidur daripada hidup. Tidur disebut akhul maut, saudara kandungnya mati. Ya beda-beda tipis dengan kematian. Wujuduhu ka'adamihi. Dia ada di dunia tapi karena banyak tidur seakan-akan tidak ada di dunia. Karena waktu umurnya sudah habis dengan banyak tidur. Nah itu contoh daripada kita melakukan sesuatu, takut melakukan dosa, takutnya ibadah. Takut kepada Allah terhitung ibadah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada ayat Allah Ta'ala berfirman, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini takut yang terpuji, takut yang mulia. Takut yang ketiga
namanya khaufus sir. Nah, ini haram nih. Takut yang ketiga ini takut yang haram. Tadi takut tabii tidak haram, karena itu manusiawi, itu alami. Memang kita disetting seperti itu oleh Allah Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah dan disetting oleh Allah punya rasa takut alami, khaufun tabi'iyun. Nah, takut yang ketiga ini haram, dinamakan khaufus sir, yaitu takut kepada sesuatu selain Allah dan tidak layak untuk ditakuti. Misalnya ada yang mengatakan, ini kalau lewat jalan ini jalan ini banyak penunggunya, ini pohon bisa memudaratkan kalian kalau kalian lewat di situ. Akhirnya dia takut kepada benda, padahal bisa dijelaskan secara ilmiah tuh. Misalnya ada jalan, di situ ada kecelakaan terus. Kadang-kadang kan digiring kita. Akhirnya takut kepada jalan itu. Di situ ada penunggunya, di situ ada pohon keramat yang dia itu memberikan mudarat kalau lewat di situ. Harus klakson dulu 10 kali, mutar dulu 10 kali baru lewat, baru selamat. Nah, ini takut yang berlebihan yang jatuh kepada keharaman. Karena di situ pasti yang kita takut bukan Allah. Kita sudah takut kepada benda yang belum tentu benar dia bisa memudaratkan. Nah, itu 3 jenis takut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi takut yang tabi'i itu adalah rasa takut yang alami. Kalau para nabi diceritakan di dalam Al-Quran punya rasa takut tabi'i. Takut yang kedua khauful ibadah, takut yang bernilai ibadah. Takut yang ketiga khaufus sir, termasuk juga takut tidak makan besok, itu khaufus sir. Jadi kita ini takut besok makan apa ya itu. Padahal kan Allah Ta'ala sudah jamin tuh rizki, kamu akan dikasih makan sama Allah dengan catatan kamu berusaha. Jadi sesuatu yang sudah Allah jamin kita masih takut lagi, itu semuanya kalau dalam ilmu hakikat sudah melecehkan Allah. Ilmu hakikat ya, kalau fikih tidak. Ilmu hakikat maknanya hakikat bahwa kita meyakini, diperintahkan meyakini apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah finish itu ayat. Ayat mengatakan semua yang hidup melata di bumi ini dijamin rizkinya. Toh kita masih takut besok makan apa? Itu termasuk takut yang menjurus kepada hal yang diharamkan. Apalagi sudah berlebihan rasa takutnya. Nah, ini jenis-jenis takut yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dinyatakan fa'idha alladhi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Nah, jadi Nabi Musa sudah tidak sengaja membunuh salah seorang Mesir. Ternyata di besok harinya orang yang sama datang. Orang yang Nabi Musa menolong kemarin. Dengan sebab dia, Nabi Musa tidak sengaja membunuh salah seorang Mesir. Dia datang lagi. Ternyata minta tolong ke Nabi Musa. Allah gambarkan datang kepada Nabi Musa meminta tolong orang yang kemarin, bil amsi. Yastasrikhuhu, dia berteriak minta tolong kepada Nabi Musa, ternyata bertengkar juga dengan orang Mesir. Berarti ini tukang buku lain nih. Ya, baru kemarin berantem, hari ini berantem lagi. Kemudian datang ke Nabi Musa minta tolong lagi. Qala lahu Musa kenal nih orang gara-gara dia nih yang kemarin. Innaka lagawiyyun mubin. Sesungguhnya kamu lagi. Sungguh kamu ini orang yang sesat. Makna sesat di sini bukan akidah. Maknanya di sini sesat karena melakukan tindakan yang menjurus kepada perbuatan yang nanti memudaratkan Nabi Musa. Kemarin sudah terbunuh satu orang. Kalau sekarang diajak lagi Nabi Musa, khawatir 2 orang lagi akan meninggal. Maka Nabi Musa mengatakan, innaka lagawiyyun mubin.
Sesungguhnya kamu sungguh seorang yang sesat yang nyata. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa adul lahuma. Tapi ternyata Nabi Musa kasihan juga, dia minta tolong. Nabi Musa menolong. Ketika Nabi Musa ingin memukul musuhnya, mereka berdua, ini musuh mereka berdua ini yang orang Mesir. Nabi Musa mau memukul, yabtishu, bisa memukul, bisa menarik dengan keras, bisa mendorong dengan keras, itu makna yabtishu. Qala ya Musa, maka yang musuh ini orang Mesir, dia kenali Nabi Musa dan dia tahu kejadian yang terjadi kemarin di mana Nabi Musa memukul dengan tidak sengaja salah seorang Mesir sampai meninggal dunia, meninggal di tempat. Maka orang ini yang kedua, musuh yang kedua ini mengenali, dia mengatakan, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, apakah kau ingin membunuhku sebagaimana kau telah membunuh kemarin salah seorang Mesir yang kau bunuh? Berarti dia ada, dia menyaksikan itu. In turid illa an takuna jabbara fil ardi. Kamu ini apakah ingin menjadi orang yang disebut diktator di bumi ini, semena-mena? Jadi musuh mengatakan itu kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Musuh tersebut melanjutkan, wa ma turidu an takuna minal muslihin. Apakah kamu tidak ingin menjadi orang yang jika datang bukan ikut berkelahi, tapi justru mendamaikan? Kamu tidak ingin jadi orang semacam itu, muslih, pendamai. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Akhirnya Nabi Musa mengurungkan niat. Kan kadang-kadang tidak terkontrol, tahu-tahu mau mendorong bisa mati orang. Kan tenaganya kemarin kita sudah jelaskan kekuatan para nabi. Itu kan sangat dahsyat. Akhirnya Nabi Musa dia pun tidak mau ikut campur. Dia mendamaikan dua orang yang berkelahi tersebut. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil diceritakan, nah orang tersebut yang tadi berkelahi dengan orang Bani Israel tadi, orang Mesir itu, akhirnya dia pergi melapor kepada Fir'aun kejadian yang terjadi kemarin, bahwa Nabi Musa telah membunuh salah seorang Mesir. Maka Fir'aun pun marah. Bagi mereka itu bangsawan dibunuh oleh budak, oleh khadam. Fir'aun dengan bangsa Mesir, mereka itu sebagai bangsawan pada waktu itu. Maka Fir'aun akhirnya beliau Nabi Musa ditolong oleh satu orang. Ketika sudah mengetahui bahwa Fir'aun dengan pejabat-pejabatnya, dengan pembesar-pembesarnya di Mesir itu sudah melakukan musyawarah, sudah melakukan diskusi, kemudian sudah membuat rapat. Hasilnya adalah semua pembesar-pembesar Mesir sepakat untuk membunuh Nabi Musa. Karena Nabi Musa telah membunuh salah satu bangsawan orang Mesir. Itu sudah sepakat. Mereka berunding tuh, ya, pembesar-pembesarnya, pejabat-pejabat dari bangsa Mesir berunding dengan Fir'aun bahwa mereka sepakat untuk membunuh Nabi Musa. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ada salah satu orang, walaupun dia orang Mesir, tapi dia dekat dengan Nabi Musa. Dia dapat bocoran informasi itu. Kan Nabi Musa tidak mengetahui ada perundingan antara Fir'aun dengan pejabat-pejabatnya untuk membunuh Nabi Musa. Salah satu orang Mesir dapat bocoran informasi dan dia dekat dengan Nabi Musa. Allah gambarkan, wa ja'a rajulun min aqsal madinah yas'a. Datanglah dan datang seorang laki-laki dari ujung kota tersebut, yas'a, dia berlari. Qala ya Musa, sampai akhirnya dia bertemu dengan Nabi Musa, dia berkata, ya Musa,
innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya pejabat-pejabat, pembesar-pembesar kota ini, mereka berunding mengenai dirimu, dan mereka sudah membuat satu keputusan liyaqtuluk, untuk membunuhmu. Jadi ini Allah Ta'ala ceritakan langsung bagaimana kronologis Nabi Musa yang nanti hijrah. Beliau hijrah ke Madian, dari Mesir pindah ke Madian. Mereka ingin membunuh. Fakhruj, maka kamu keluarlah. Fakhruj, hijrahlah, keluarlah dari Mesir. Innilaka minan nasihin, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama orang tersebut, hanya disebut rojulun. Rojulun artinya seorang laki-laki. Tapi kami dapatkan informasi di dalam kitab tafsir Al-Quran. Di antaranya kitab tafsir Ma'alimu Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah. Beliau sebutkan nama orang tersebut, namanya Syam'un. Satu riwayat mengatakan namanya Syam'an. Riwayat ketiga namanya Hirbil atau Hizbil, namanya Hizbil. Jadi ada 3 nama ya yang disebutkan oleh ulama. Orang tersebut namanya Syam'un, atau yang kedua disebut namanya Syam'an, atau yang ketiga riwayat menyebutkan namanya Hizbil. Dia kabarkan itu. Maka Nabi Musa keluar. Nah, ini keluarnya bukan karena takut. Bukan karena takut. Bukan karena takut secara pribadi. Biasanya mereka ini orang-orang solihin, apalagi para nabi. Dulu di Hadramaut kejadian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Itu kan hijrah juga ke Jeddah, karena di Hadramaut dikuasai oleh komunis waktu itu. Dan orang-orang komunis menjadikan target utama untuk dibunuh, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Para ulama akhirnya mengusulkan kepada beliau untuk keluar dari Hadramaut, hijrah ke Jeddah. Dan beliau mukim di Jeddah sampai meninggal dunia. Walaupun ada beberapa kali kembali ke Hadramaut. Nah, itu bukan karena beliau takut, tidak. Tapi karena khawatir jika terbunuh, mereka tidak bisa lagi mendidik orang-orang menjadi penerus mereka di dalam dakwah. Mereka takut dakwah mereka lagi tidak bisa tersampaikan lagi. Manfaat ilmu mereka terputus. Jadi khawatirnya di situ. Sama halnya dengan Nabi Musa, keluar hijrah bukan karena takut hal-hal itu membahayakan dirinya, tapi ia khawatir jika terbunuh, maka bagaimana nasib Bani Israel. Untuk bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus lewat beliau. Itu yang menjadi hal yang paling ditakutkan bagi mereka. Maka Nabi Musa memutuskan untuk keluar dari Mesir. Fakharaja minha khaifan. Nah, sekali lagi Allah sebutkan fakharaja minha khaifa yataraqqabu. Maka Nabi Musa keluar dari Mesir, minha kembali ke Mesir. Nabi Musa keluar dari Mesir khaifa, dalam keadaan khawatir. Ini khawatirnya disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi, juga dalam tafsirnya Al-Imam At-Tabari. Itu disebutkan rasa takut yang ini itu ketika hijrah karena tidak tahu jalan. Nabi Musa seumur hidup belum pernah keluar dari kota Mesir. Tahu-tahu harus sendirian hijrah keluar. Jadi itu tadi khaufun tabi'iyun, ya, khawatir yang alami. Itu. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Ia menanti-nanti juga apa yang terjadi nanti. Maka Nabi Musa keluar. Perjalanan menuju mana? Madian. Madian ini letaknya kalau di zaman sekarang ini, dia di antara Saudi Arabia dengan Jordania, dengan Tabuk.
antara itu. Itu wilayah disebut dengan Madian. Kalau kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, itu kan kisah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib kan bermukim di Madian. Madian itu nama anak Nabi Ibrahim. Namanya Madian bin Ibrahim, karena ia orang pertama yang memakmurkan tempat tersebut sehingga dinamakan dengan namanya Madian. Perjalanan dari Mesir untuk bisa sampai ke Madian itu butuh waktu 8 hari. 8 hari. Dan Nabi Musa tidak bawa bekal. Bila ta'amin wala zadin wala syarabin, tidak bawa makanan, tidak bawa bekal, tidak bawa minuman. Kendaraan juga tidak bawa. Itu. Di dalam salah satu pendapat para ulama sufi, itu malaikat turun berikan tongkat kepada Nabi Musa ketika beliau hijrah dari Mesir menuju ke Madian. 8 hari. Kalau manusia biasa 8 hari tidak makan, tidak minum, qaid ya. Iya. Tapi mereka para nabi kuat. Para nabi kuat. Rasulullah SAW punya satu cara berpuasa disebut puasa wisol. Puasa wisol. Menyambung-nyambung hari puasa. Jadi bisa 3 hari tidak buka puasa. Puasanya Nabi Muhammad SAW namanya puasa wisol. Ada sahabat yang mengikuti cara puasa itu, tapi kesepakatan para fuqaha itu tidak dianjurkan kita berpuasa dengan cara itu, karena dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat coba mengikuti cara puasanya Nabi Muhammad, puasa wisol, pucat buka. Jadi 3 hari baru buka puasa. Ada yang mengatakan 4 hari, bisa lebih dari itu mampu. Maka puasa ini yang dilakukan oleh sahabat tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Dan ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta. Nabi mengatakan, "Ana lastu ka hayatikum." Saya ini tidak seperti kalian. Itu. Beda. Kalau saya puasa, tidak puasa 3 hari, mau satu pekan juga, 1 bulan masih kuat. Nabi Musa 8 hari tidak makan, tidak minum. Ana lastu ka hayatikum abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya di malam hari ketika bermalam Allah memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Artinya maknanya Nabi melarang kita puasa wisol. Hukumnya sebagian ulama mengatakan kalau puasa itu kita lakukan dan membahayakan diri kita, hukumnya haram. Kalau puasa itu kita lakukan dan kita mampu, tidak membahayakan diri kita, tapi kita mampu, hukumnya makruh, tidak baik. Walhasil tidak dianjurkan puasa wisol. Nah, ini Nabi Musa sudah biasa puasa itu berhari-hari baru buka puasa, sudah biasa. Jadi 8 hari itu mudah bagi Nabi Musa. Bahkan dikatakan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari berjudul Tarikhul Umami wal Muluk. Beliau ulama kelahiran tahun 224, wafat 310 Hijriah. Ada riwayat mengatakan puasanya Nabi Musa alaihi salam itu 40 hari baru buka puasa. 40 hari. Jadi mulai dari hari pertama itu tidak makan, tidak minum sampai hari 40 baru buka puasa. Itu. Jadi 8 hari tidak makan, tidak minum. Ya, mampu beliau. Nah, kemudian akhirnya beliau pergi. Ini adabnya. Beliau waktu keluar dari Mesir ketika mau menuju ke Madian, qala sambil berdoa itu, Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Rabbi, wahai penciptaku Allah. Kata Rabb itu artinya musleh, mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menciptakan, bukan sekedar menciptakan tapi juga mengatur. Tuh. Kalau khaliq itu menciptakan,
yang maha menciptakan. Tapi ketika Allah sebutkan dirinya dengan kata Rabb, itu adalah pencipta dan pengatur. Kalau kita membaca suratul Fatihah jelas di situ. Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Ya, yang mengatur alam semesta. Artinya Allah yang menciptakan alam semesta sekaligus juga mengatur. Imam Ghazali mengatakan Allah Ta'ala mengatur dari hal-hal yang sekecil apapun itu diatur oleh Allah. Misalnya semut jalan itu Allah yang atur. Daun yang jatuh Allah atur. Itu pendapat Imam Ghazali. Teorinya disebut dengan teori tukang kebun. Maknanya di sini bukan disamakan Allah dengan tukang kebun, tapi tukang kebun itu ketika dia menanam sesuatu, dia selalu memantau, dikasih pupuk, disiram setiap hari. Nah, alam semesta itu diatur oleh Allah, baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Baik yang sifatnya parsial itu diatur oleh Allah. Ibnu Rushdi berbeda. Ibnu Rushdi berpendapat Allah Ta'ala ini menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya. Setelah itu Allah atur bagian awal saja regulasinya, setelah itu dia berjalan secara otomatis. Itu pendapat Ibnu Rushdi. Diibaratkan namanya teori deisme, yang dimana diibaratkan sebagai tukang jam. Jam yang awalnya dibuat, sudah tercipta itu jam, dia kan tidak berjalan tuh. Nanti kita awalkan dia berjalan, misalnya kalau sekarang pakai baterai, setel dulu kan, pukul berapa sekarang? Sudah di setel, kemudian masukkan baterai, tindis on, dia jalan otomatis. Nah, diibaratkan seperti itu. Allah ciptakan semuanya, kemudian Allah atur dari awal regulasinya. Setelah itu di-on-kan, ini alam semesta, ya dia berjalan sebagaimana sistem yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dari awal. Bisa paham perbedaannya? Ya. Tapi kalau yang pendapat yang di al-asah wal arjah, pendapat yang paling sahih dan paling kuat menurut para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa semua ini alam semesta beserta isinya Allah atur dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar. Allah atur semuanya. Maka sehingga itu dikatakan kalau Allah tidak mengatur, itu suatu saat akan terbalik tuh matahari terbitnya kemana. Tapi dari dulu matahari begitu terbitnya, ya mulai dari mana? Dari timur tenggelam ke barat. Tidak pernah dia berubah. Kalau berubah bahaya. Tahu-tahu dia dari barat, hari kiamat jadinya. Nah itu Allah atur tuh. Coba perhatikan tuh. Itu di dalam tafsir dikatakan, di dalam tafsir ya, tafsir Al-Quran. Saya baca di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, karya Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah. Di situ dikatakan langit itu ditahan oleh Allah karena tidak ada tiang. Mana tiangnya langit? Ya. Teori yang secara logis, ya, secara logis semua atap ada tiang. Itu tidak. Kalau atap yang kecil begini punya tiang, bagaimana langit yang besar? Kalau gak ada yang tahan, bagaimana dia bisa tetap berada di atas? Gak ada ilmuwan menyatakan langit ada tiangnya. Ini sebenarnya langit luar biasa nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah. Allah nyatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian wa ikhtilafil lail wan nahar, pergantian malam dan siang, itu semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma kan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Setiap hari kita hidup ya di bawah kolom langit, ya kita anggap sudah biasa karena sudah tiap hari. Tapi kalau kita renungkan, kita berpikir, kita lihat ini langit begitu besar, atap yang paling besar, tapi gak ada tiang. Itu insinyur yang ahli model apapun belum pernah saya lihat buat atap gak ada tiang. Ada tidak? Gak ada. Semuanya ada penopang.
Ada tiang. Tapi langit tidak ada tiang. Dan itu sudah Allah nyatakan, ya, kami bangun langit tanpa tiang. Bagaimana ini? Wa banainaha shidada, kalau tidak salah. Wa fi tafsir dikatakan itu, kami bangun ini langit tanpa tiang-tiang penyangga. Dalam tafsir Ar-Razi, langit tidak jatuh karena dengan kehendak Allah. Allah menahannya. Allah tahan. Ditafsirkan oleh Ar-Razi secara spesifik, Allah perintahkan malaikat yang tugasnya menahan langit. Nanti di hari kiamat diperintahkan dilepaskan itu. Makanya hari kiamat itu, ya, idzas sama'un fatarat wa idzal biharu fujirat. Langit terbelah, lautan, ya, meluap. Ini meluapnya kalau hari kiamat tsunami raksasa. Disebut kata bihar, bukan bahrun. Bahrun itu satu lautan. Kalau saat ini kita lihat, kalau terjadi tsunami hanya di beberapa tempat tertentu saja. Tapi di yaumil qiyamah itu Allah isyaratkan dengan bentuk jamak bihar fujirat. Ya, itu lautan-lautan ditumpahkan. Artinya apa? Semua lautan pada hari kiamat itu akan Allah Ta'ala jadikan tertumpah tsunami raksasa, satu dunia kena. Itu nanti terjadi di yaumil qiyamah. Nah, insyaallah nanti kita bahas lanjutan kisah Nabi Musa, di mana beliau nanti akan sampai di Madian bertemu dengan putri-putrinya Nabi Allah Syuaib alaihissalam, dan nanti kita akan